Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat tentunya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh menikmati hari yang baru lagi, kita boleh menikmati minggu yang baru lagi. Sekalipun mungkin bagi Jambi minggu ini seakan-akan menjadi minggu yang akan berat bagi kita karena PPKM yang diperketat mulai hari ini. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Karena hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi hidup kita sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita, firman Tuhan. Nah, saya percaya dalam segala keadaan kita bisa bersyukur, dalam segala keadaan kita boleh menikmati hari-hari kita, karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu, kami mau terus menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu. Sebab hanya di dalam Engkau kami tenang, hanya di dalam Engkau kami aman. Karena kami percaya Engkau yang menyertai di sepanjang umur hidup kami. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apapun yang sedang Kau izinkan untuk kami alami dalam hidup kami, itu tidak mempengaruhi kami. Karena hal yang terpenting adalah karena ada Engkau di dalam hidup kami. Sebab itu biarlah hidup kami tetap berdampak keluar menjadi berkat, bukan dipengaruhi oleh hal-hal luar, sehingga kami boleh menikmati di sepanjang hari yang baru ini. Kami boleh terus bersuka cita dan bersyukur dalam segala keadaan, dan kami boleh menikmati sepanjang hari ini pemeliharaan-Mu yang ajaib. Karena sungguh hanya dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah, haleluya. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, sebab Engkau layak dipuji, layak disembah selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, sebab Engkaulah Raja yang memerintah hidup kami. Engkau yang bertahta dan mengendalikan semua yang terjadi atas semesta. Engkau juga Tuhan yang mengendalikan hidup kami, menetapkan langkah-langkah hidup kami, mengatur semua jadi baik bagi kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur sedetik pun. Engkau tidak pernah lengah dan Engkau tidak pernah lalai menjaga hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Sekalipun gelombang bergelora, sekalipun badai menerpa, hati kami tetap tenang Tuhan. Sebab firman-Mu dalam kami, sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu
tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan iman, mari katakan sekali lagi, Tuhan, Engkaulah perisai bagi kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku, ya amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menentukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai, ya, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun kami tak akan tergoyahkan. Sampai kapanpun kami akan terus dan tetap bertahan. Sekalipun badai menerpa hidup kami, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekayaan dan kecakapan kami, tapi semua karena ada Engkau di dalam kami. Ada Engkau yang bersama dengan kami, yang sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami tahu dan kami percaya, terkadang Engkau tidak menenangkan badai di sekeliling kami. Tapi satu hal yang selalu dan pasti Kau lakukan, Engkau menenangkan jiwa kami dengan janji-janji firman, dengan perkataan-perkataan firman. Sebab itu kami mau terus di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Karena kami tenang, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami hardik setiap roh intimidasi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami
Kami hardik Engkau dalam nama Yesus. Engkau roh yang menebar ketakutan dan kecemasan. Engkau tidak punya kuasa atas hidup setiap kami. Aku hardik Engkau dalam nama Yesus. Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap tinggal tenang dan percaya dalam segala keadaan kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah. Dan kami bersyukur kami masih boleh bersekutu dan berkumpul di dalam nama-Mu. Dan Engkau hadir dimanapun kami ada. Dan Engkau hadir di antara kami pagi hari. Bahkan di sepanjang hari ini, di sepanjang umur hidup kami, bahkan kekal selama-lamanya. Suatu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur buat minggu yang baru, dan kita bersyukur buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di kota Jambi khususnya, hari ini kita akan memasuki satu era yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi. Tapi percayalah, ini bukan hal yang baru dan gak usah ditakutin, gak usah cemas, karena teman-teman kita yang di Jawa, Bali sudah lebih dahulu menjalani, dan sampai hari ini kita lihat mereka bisa melewati itu semua dengan Tuhan dan bersama Tuhan tentunya. Nah, mulai hari ini Jambi akan memasuki PPKM level 4 yang diperketat. Nah, itu istilah baru ya. Akan ada penyekatan-penyekatan di beberapa titik. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa keluar dan masuk. Tapi kalau ada urusan yang sangat penting dengan surat-surat yang lengkap itu tetap bisa. Beberapa teman-teman yang punya toko-toko non-esensial diwajibkan untuk tutup ya. Tapi saya percaya sekalipun usaha Bapak Ibu tutup mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, tapi saya tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup Anda. Bahkan saya percaya sih tabungan Anda masih cukup untuk hidup 3 bulan ke depan. Jadi kalau sampai khawatir, ya kelewatan, kebangetan maksud saya. Jadi nikmati saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin badai di sekeliling kita tetap bergelora, tapi biarlah kita tetap tinggal tenang di dalam bahtera kehidupan kita bersama dengan Tuhan yang mengendalikan segalanya. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi hari ini, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih boleh hidup lagi hari ini, kita boleh menikmati udara yang segar, kita bisa menghirup udara oksigen ini dengan gratis, dan kita bisa menikmati keluarga kita bersama-sama. Sekali lagi, apalagi yang di Jambi, nikmati kebersamaan dengan keluargamu kalau kau harus lebih banyak di rumah hari-hari ini. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dari Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-8 mulai sampai 9 itu renungan minggu kemarin, hari Minggu maksudnya. Dan hari ini ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sepintas saya hanya ingin mereview, memang 3 hari ini kita belajar tentang penyesatan, dan kalau berdasarkan konteks ini berbicara tentang anak-anak kecil. Dan sebagai orang tua tentunya
kita sangat-sangat punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita di dalam jalan yang benar, supaya mereka tidak tersesat. Karena dunia dengan penyesatannya hari-hari ini sangat-sangat luar biasa. Apalagi kita jadi orang tua, jangan sampai kita menjadi penyesat bagi anak itu. Makanya firman Tuhan seperti yang Pak Ramli sampaikan hari Sabtu yang lalu, kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Saat kita berjalan bersama mereka, saat kita duduk bersama mereka, saat kita berbaring bersama dengan mereka. Ya lagi apalagi di situasi kondisi hari-hari ini. Biarlah dari kecil anak-anak kita menikmati manfaat dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Itu mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, terus membawa orang kepada keselamatan, mengajarkan hal-hal yang baik. Dan kita semua sudah tahu, usia 0 sampai 7 itu akan membentuk karakter 50%. Sebab itu jadilah teladan yang baik dan tanam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sejak dini. Usia 8 sampai 13 itu akan membentuk 25% lagi karakter, dan 13 ke atas itu selebihnya. Makanya berkali-kali saya juga katakan cukup sulit untuk mengalami sebuah perubahan kalau orang-orang percaya kepada Yesus itu di atas umur 20 tahun. Karena sudah terlalu banyak batu dalam hatinya, sudah terlalu banyak paradigma yang terbangun dalam hatinya, sehingga benar-benar dibutuhkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena sekali lagi, berkali-kali saya katakan, 95% hidup kita ini sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Jadi kalau dari kecil yang diisi itu adalah hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan, dan itu sepertinya menguasai, mengendalikan hidupnya, direspon otomatis, maka ketika dia percaya kepada Yesus, harusnya konsisten. Kata kuncinya itu adalah komitmen dan konsisten. Nah, kita bersyukur sampai hari ini, sudah setengah tahun lebih, ada teman-teman yang masih tetap komitmen dan konsisten sampai hari ini, karena hanya hal inilah yang akan bisa merubah hidup kita. Seperti ilustrasi yang pernah saya katakan, satu cangkir yang isinya ada dedek kopi, itu harus dikasih air terus-menerus tanpa henti, walaupun awal-awalnya sepertinya menjadi semakin keruh air dalam gelas itu, tapi biarlah konsisten diisi air yang jernih itu, maka lama-lama gelas itu akan berisi air yang jernih. Begitu juga dengan hati kita. Ketika awal-awal kita percaya Yesus, sekali lagi khususnya kalau itu di usia 20 tahun ke atas kita baru percaya Yesus, ada banyak kepercayaan, ada banyak paradigma yang sudah ada dalam hidup kita. Itu kalau nggak terus-menerus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga paradigma itu yang keluar, itu akan sulit. Makanya kenapa ada begitu banyak orang kita lihat udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kelakuannya tetap nggak berbeda. Tapi saya berdoa, saya percaya, setiap kita yang konsisten hari ini dengar firman Tuhan, ya lagi gaya hidup yang kita bangun itu bukan hanya sekedar menguasai atau menghafal banyak ayat sampai di sini, di frontal cortex kita, tapi sampai di pikiran alam bawah sadar kita, dan firman Tuhan itu menguasai. Hingga hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita akan tetap damai, kita tetap akan bersukacita. Seperti beberapa hari yang lalu ada beberapa teman yang tanya sama saya, Pak, Bapak kehilangan damai sejahtera enggak? Karena hal yang terjadi hari ini atau kemarin. Saya bilang,
Damai sejahtera saya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling saya dan tidak ditentukan oleh apa yang sedang saya alami. Damai sejahtera saya tetap akan ada karena damai sejahtera saya itu bersumber dari Tuhan dan firman-Nya. Nah, hari-hari ini kita menghadapi banyak situasi, tapi saya berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, yang berikutnya katakan ayat yang ke-8 dan 9, ayat yang 7 katakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dan memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan ayat yang ke-8, 9 diingatkan tentang kalau mata kita menyesatkan, kalau kaki kita menyesatkan, kalau tangan kita menyesatkan, firman Tuhan katakan lebih baik engkau penggal buang, engkau cungkil dan engkau buang, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tidak utuh, artinya hidup dalam Zoe, hidupnya Allah, tapi kita menikmati hidup itu. Nah, seperti hari Minggu kemarin, renungan harian yang saya kirim, dan juga saya sampaikan di video, yang saya lengkapi di tulisan yang saya kirim di WA, hati-hati menggunakan mata kita, hati-hati menggunakan tangan kita, supaya kaki kita juga nggak tersesat, khususnya ketika menggunakan ini. Ini kan kita pakai dengan mata, dengan tangan kita. Nah, hati-hati kalau tangan dan mata kita mulai menyesatkan kita. Karena di Android, ini seluruh isi dunia ada di sini. Mau jadi benar, mau jadi sesat, itu semua ada di sini. Oleh sebab itu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, supaya akhirnya langkah hidupmu juga bisa benar. Apalagi seperti yang saya katakan hari-hari ini, media sosial itu bisa menjadi nabi palsu. Karena 80% mungkin isi yang ada di media sosial itu adalah hoax. Hoax, berita-berita yang menebar ketakutan, menebar kecemasan, berita-berita yang bisa mengintimidasi kita. Dan itu bisa menyesatkan pikiran kita. Kalau kita masih salah jalan sih masih oke, Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan ingatkan, kita akan putar balik. Tapi kalau sampai pikiran kita sudah disesatkan, karena mata dan tangan kita nggak kita pakai dengan hati-hati, wah itu bahaya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kembali hari ini kita diingatkan di ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi pagi hari ini kita diingatkan lagi, yuk kita fokus ajarin anak-anak kita. Baik itu anak-anak jasmani sejak usia dini, kita ajarin mereka firman Tuhan, dan juga anak-anak rohani kita tentunya. Supaya mereka juga mengalami pertumbuhan iman. Dimulai dari iman yang sekecil biji sesawi, tapi ketika iman itu ditanam, iman itu dipupuk, dirawat, disirami, sehingga iman itu semakin besar, melewati ujian waktu, hujan, panas, badai, tapi dia terus bisa bertumbuh, bahkan sampai seperti beberapa waktu yang lalu tentang biji sesawi, akan menjadi sebuah pohon yang besar, sehingga binatang-binatang bisa berteduh, bernaung di bawahnya, burung-burung bisa bersarang dan menikmati kehidupan di dahan-dahannya. Begitulah seharusnya kehidupan orang percaya. Nah, makanya kita bersyukur, khususnya kalau anak-anak kita itu lahir di dalam keluarga kita yang sudah percaya kepada Yesus. Paling tidak kita bersyukur, tapi masalahnya apakah kita sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang percaya kepada Yesus, sejak usia dini mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu jadi masalahnya Bapak Ibu. Ya memang sekali lagi kita bersyukur anak-anak kita itu lahir di dalam keluarga kita yang sudah percaya Yesus. Tapi
Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Terus kalau ada yang tanya, Pak, kami sudah lewat, Pak, masanya anak-anak kami sudah besar. Ya sudahlah, yang sudah lewat, sudahlah. Tapi tetaplah dia jadi anak kita dan didiklah dia dalam kebenaran firman Tuhan dari sekarang. Supaya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Khususnya bagi yang masih punya anak-anak kecil, khususnya para pria, karena berkali-kali saya katakan, ibu itu bertugas untuk merawat, mengasuh, itu lebih kepada hal-hal jasmani mereka. Nah, tetapi pria sebagai sumber, sebagai pengelola, sebagai penopang, itu bertanggung jawab sebagai nabi salah satunya, yaitu membawa Tuhan kepada keluarganya. Artinya pria itu yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya tentang Tuhan. Supaya anak-anaknya sejak kecil mengenal Tuhan. Karena ayat yang 11 katakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Artinya jangan sampai anak-anak kita terhilang di dalam rumah kita. Ada banyak kasus istilah ini terjadi. Bahkan anak-anaknya itu terhilang di dalam rumah. Nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan, nggak ada interaksi. Tidak seperti khotbah saya hari-hari ini, rumah hanya sekedar tempat untuk berkumpul. Kayak hotel, kayak pasar, kayak restoran, kayak bioskop. Tapi sekali lagi saya berdoa, biarlah setiap keluarga kita, rumah tangga kita, itu benar-benar mengalami firman. Artinya sama-sama kita hidup di dalam firman. Nah, sekali lagi, saya mengingatkan untuk para pria, engkau punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu. Dan tanggung jawab pria itu tidak pernah akan bisa didelegasikan kepada orang lain, bahkan kepada istri. Tapi kalau untuk menolong, membantu, karena memang wanita, istri diciptakan sebagai penolong, itu oke Bapak Ibu. Tapi kalau untuk didelegasikan dan dilepas, tanggung jawab kita berhadapan dengan Tuhan nanti. Kan ayat yang ke-10 tadi aja dikatakan apa? Sebab apa? Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya sederhana seperti ini sih, ini imajinasi saya. Ketika seorang pria nggak berfungsi, malaikatnya lapor, Tuhan, tuh, si Heri nggak lakukan fungsinya tuh sebagai nabi, ngajarin tentang engkau kepada anak. Nah, gimana? Perlu aku sentil nggak dia? Itu contoh-contoh kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ini hanya imajinasi saya, jangan dianggap sebuah doktrin dan dogma, nanti saya dianggap sesat pula. Nah, tapi percayalah setiap anak-anak kita itu, artinya Tuhan tuh benar-benar care, Tuhan tuh benar-benar peduli personal. Bahkan anak-anak kita, Tuhan sangat peduli, makanya dikasih satu malaikat untuk awasin hidupnya, jagain hidupnya, dan malaikat itu selalu terkoneksi dengan Bapa yang di surga. Sebagai perantara mungkin, sebagai yang ngelaporin, nah betapa dahsyatnya. Ya ini salah satu pemahaman yang kami pernah dan kami terus lakukan dan kami miliki, sehingga kalau di masa anak-anak kami masih kecil, ya ini sekali lagi ini pengalaman Bapak Ibu ya, nggak boleh dijadikan doktrin dan dogma, apalagi di sebuah kebenaran secara absolut, enggak. Anak-anak kami itu dari kecil itu sudah terbiasa kami latih dan kami didik untuk kami tinggal. Bahkan standar istri saya gini, asal maaf sudah bisa cebokan sendiri, itu sudah bisa ditinggal. Dan itu yang kami lakukan. Tapi tentu kami tinggal sendirian di rumah, itu bukan untuk keluyuran, bukan. Karena kami kan tidak mempunyai kemampuan untuk bayar babysitter, untuk bayar asisten rumah tangga. Nah, sementara pelayanan tetap harus kami lakukan.
Nah, terlepas mungkin penilaian orang bisa salah, bisa benar, makanya sekali lagi saya katakan itu pengalaman kami dan itu rasa percaya kami kepada Tuhan. Sehingga seringkali kami harus tinggalkan anak-anak kami di rumah. Mulai dari Michael, waktu dia masih sendirian, walaupun mungkin usia 2 tahun kemudian dia punya adik, ya kalau bayi ya nggak mungkin kami tinggal, karena ingat standarnya tadi pokoknya dia sudah bisa beraktivitas, dan yang paling urgent bagi kami saat itu adalah kalau dia sudah bisa, maaf, cebokan sendiri, nah itu sudah bisa ditinggal. Tentu kami ajarin dia kalau kami tinggal dia di rumah sendirian itu harus seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Makanan disiapin, terus hal-hal yang lain yang nggak boleh disentuh apa-apa, dan kami ajarin, tetap kami ajarin. Bukan berarti ditinggal tanpa pesan dan tanpa kesan, nggak seperti itu. Kenapa? Karena kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjagai dia. Karena urusan yang kami kerjakan kan urusan Bapa di surga. Masa Bapak di surga nggak pedulikan anak kami? Apalagi ayatnya katakan ada malaikat mereka yang jagain mereka. Nah, tapi sekali lagi ini pengalaman. Ini bukan doktrin, ini bukan dogma, dan ini bukan kebenaran yang absolut yang harus Bapak Ibu ikuti. Karena ada beberapa orang juga pro dan kontra tentang hal ini. Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang tidak boleh ada pro dan kontra. Artinya kalau kita kontra dengan firman Tuhan, ya engkau berlawanan dengan Tuhan, sederhana. Tapi kalau engkau pro dengan firman Tuhan, berarti hidupmu sesuai dengan firman. Nah, itu baru oke, Bapak Ibu. Tapi kalau pengalaman, pro dan kontra, silahkanlah. Lakukanlah sesuai hikmat masing-masing. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa kita harus konsen untuk urusin anak kita, didik mereka sejak usia dini untuk mengenal Tuhan. Supaya jangan tanpa sadar kita jadi penyesat. Kan ada statement di Kempria gini loh, pria itu berdosa bukan hanya pada saat dia melakukan, tetapi ketika dia tidak melakukan apa-apa, artinya melepaskan tanggung jawabnya, itulah dosa terbesar pria. Banyak pria yang tidak melakukan apa-apa, nggak melakukan tanggung jawabnya sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan dipikir Bapak Ibu tidak berdosa karena tidak melakukan perbuatan dosa. Karena Yakobus 4 ayat 17 juga katakan, kalau kita tahu itu hal yang baik dan kita nggak lakukan, itu juga ternyata dosa Bapak Ibu. Jadi seperti sekali lagi statement di Kempria, pria itu berdosa bukan hanya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi bahkan ketika dia tidak melakukan apapun, itulah dosa terbesar pria. Khususnya berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, renungan kita 3 hari ini bicara tentang anak, bicara tentang penyesatan, dan tanggung jawab itu harus kita pikul sebagai orang tua. Oke, saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ada waktu, mari silakan. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, ya supaya yang lain bisa memberikan masukan. Oke, silakan. Oke, Ibu Medianti, silakan. Ya, shalom, puji Tuhan ya. Ini mengenai menyesatkan ya. Ini penyesat itu kan akhir-akhir ini mulai lagi kita lihat ya. Mungkin nanti saya bisa share mengenai link-link di mana kalau kita melihat sesuatu kejadian di sekitar kita ya. Karena Bapak Ibu, mungkin kita ada berita ya mengenai keadaan di luar sana, di luar negara kita ya. Kemudian kita terima berita itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon diingat bahwa kejadian semacam yang terjadi sekarang di Afghanistan itu
pernah terjadi di dunia kan, waktu itu di Syria ya. Juga suatu saat kita juga dulu melihat mendengar kabar Inggris menyerbu Malvinas ya. Nah, Bapak Ibu, penyesat-penyesat itu memang mereka tidak mengenal Tuhan ya. Bahkan kalau menurut saya itu antikris. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, aneh menurut kita ya. Karena kita harus menyayangi jiwa-jiwa ya. Kita memelihara jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebaliknya mereka membunuh gitu. Tapi percayalah ya Bapak Ibu, walaupun sekarang di negara kita ini ada kebebasan ya. Dan beberapa waktu lalu kita melihat ada gerakan-gerakan yang mereka pakai baju putih-putih gitu ya. Percayalah bahwa keamanan negara kita ini sekarang ini lebih kuat dari dulu. Nah, Bapak Ibu harus membantu pemerintah supaya penyesatan secara ideologi itu tidak terjadi kepada kita. Sekarang ini bisa dilaporkan. Misalkan ada tetangga kita tidak bergaul dengan orang, dia menyepi sendiri gitu, paling enggak ke RT ya, kita menyampaikan itu seperti itu. Dan kita harus care bukan kepada hanya di dalam rumah kita, keluarga kita, tapi lingkungan kita, Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, bahwa di tengah badai, itu Tuhan itu tempat kita berlindung. Kekuatan kita itu dari Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca di Efesus, kita baca bahwa di dalam keadaan peperangan rohani, itu ada senjata yang disiapkan oleh Tuhan. Bukan cuma untuk bertahan, seperti ketopong keselamatan, perisai iman, bukan itu saja, tapi ternyata ada pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, inilah pedang roh, inilah yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan seteru ya yang menguasai dunia ini, yang mencoba menyerang kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa apapun yang kita alami, Tuhan itu tahu. Ya, dulu waktu kejadian di dunia luar sana yang heboh seperti itu, toh kita juga tetap dilindungi Tuhan sampai sekarang kan. Nah, sekarang pun demikian, Bapak itu tidak pernah meninggalkan kita. Tadi kita sudah memuji-muji dan percayalah bahwa Tuhan itu tetap yang memelihara setiap kita orang percaya seperti memelihara biji matanya. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Kita juga membawa damai, kita membawa keamanan, Bapak Ibu. Kadang kan kita itu banyak khawatir, ini nanti bagaimana, bagaimana, begitu kan? Maka itu Bapak Ibu, kita tetap harus menaruh firman Tuhan itu yang utama. Nggak usah bagaimana terlalu banyak, ya. Tapi berserah kepada Tuhan itu yang paling penting. Itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri, tentang penyesatan. Oke, terima kasih buat Ibu Herianti. Jadi sekali lagi kita diingatkan untuk
kita hati-hati hari ini. Terima kasih, nanti Ibu Merianti akan kirim link-linknya. Mungkin seperti apa yang kita tahu, kalau kita dengar berita sesuatu, kita bisa cek berita itu hoax atau berita itu benar. Nah, mungkin link itu yang dimaksud, dan itu sangat menolong kita. Nah, seperti yang kemarin saya katakan, kita hati-hati membaca, melihat, apalagi meneruskan berita itu. Harus confirm dulu kebenarannya, terus direnungkan baik-baik. Kalaupun beritanya itu benar, kira-kira itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan pengetahuan, ya itu silakan. Tapi kalaupun berita itu benar, tapi mendatangkan keresahan, ya lebih baik stop di kita. Jadi bijak-bijaklah men-share hari-hari ini. Supaya kita tidak masuk dalam kategori tanpa sadar kita menyesatkan orang. Oke, saya pikir itu saja. Di sini sudah mulai hujan. Jadi suara saya juga mungkin kayak ini. Mungkin Hengki selanjutnya boleh silakan pimpin berdoa, Heng. Pak Meli mau ngomong sedikit, Pak. Silakan, Mi. Pak, saya tadi kan dengar cerita Pak Heri tentang Pak Heri ninggalin anak-anak waktu masa mereka masih kecil karena mau pelayanan gitu, Pak. Tiba-tiba tuh saya tuh teringat gini loh, Tuhan ingatin tuh banyak orang tua itu terlalu khawatir gitu, Pak, terlalu overprotective kepada anak-anak gitu ya. Saya teringat waktu anak saya masih kecil-kecil gitu. Nah, suami saya termasuk orang yang sangat cermat, jadi dia sangat khawatir gitu ya. Jadi sama anak-anak tuh ibaratnya kalau boleh ngomong tuh mata aja nggak bisa lepas lah dari anak gitu ya. Mungkin pernah lihat ibu-ibu, mungkin kalau lihat anaknya lari dikit, jerit-jerit gitu ya. Nah, jadi di sini saya tuh diingetin Tuhan tuh sebenarnya mau ajarin kita tuh, kita tidak boleh terlalu khawatir sama anak-anak. Anak-anak itu kan pemberian Tuhan gitu. Nah, Tuhan udah titipin sama kita. Bahkan di sini tulis Tuhan tuh ada kirim malaikatnya untuk menjaga anak-anak gitu ya. Jadi di sini tuh saya diingetin masa kecil anak-anak saya gitu. Jadi kalau saya jemput kakaknya, kadang yang kecil ini nggak mau ikut gitu. Waktu itu umurnya kira-kira 2-3 tahun gitu, Pak. Jadi suami saya itu khawatir banget. Saya bilang nggak apa-apa, saya kasih handphonenya dia pegang. Terus saya pesan juga kayak Pak Heri tadi, pesan ini boleh, yang nggak boleh apa, disiapin makanannya. Saya juga kayak gitu, Pak. Jadi saya tadi tiba-tiba teringat itu gitu. Tuhan ingatin, ini anaknya Tuhan kok, Tuhan yang kasih kok gitu. Kita tidak boleh jadi orang tua yang sangat overprotective sama anak-anak, terlalu khawatir, ibaratnya khawatir tingkat dewa gitu ya. Misalnya kayak di kolam renang gitu, saya sampai nggak boleh ngobrol sama tetangga sebelah, misalnya ada orang sebelah manggil aja, saya bisa kena marah suami gitu, karena mata nggak lihat anak gitu, takut tenggelam gitu. Kira-kira kayak gitulah, Pak. Banyak saya lihat teman-teman saya juga gitu, anaknya baru lari satu langkah udah gitu-gitu, jadi pokoknya heboh gitu. Nah, menurut saya sih sebenarnya tidak boleh punya kekhawatiran seperti itu. Kayak kita tidak percaya sama Tuhan. Itu ada pemeliharaan Tuhan gitu. Kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semua. Mari kita masuk dalam doa pagi kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya di hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan terus pelihara kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hidup kami, setiap keluarga yang ada di pagi hari ini Tuhan. Bahkan yang tidak bergabung juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan juga memberkati. Tangan kanan kami juga Tuhan berhasil ya Tuhan apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu hari demi hari Tuhan, biarlah bangsa kami dibawa lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan lepaskan bangsa kami dari keterpurukan. Tuhan merdekakan bangsa kami Tuhan dari perekonomian yang tidak stabil ya Tuhan. Tuhan juga menangkan kami dari pandemi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, bawalah bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih dari setiap pulau-pulau, kota-kota, bahkan sampai ke pedalaman ya Tuhan. Tuhan berkati semua bangsa kami Tuhan. Apalagi semua orang yang terus berharap kepada Engkau ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa.
Dan juga Tuhan, pakai setiap kami yang sudah mengenal untuk menyatakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih, dan juga buat hari ini khususnya buat kota kami, kota Jambi, di mana PPKM level 4 diperketat Tuhan. Biarlah kota kami juga dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang terjadi sekalipun. Apa yang kami alami, karena kami percaya kami tidak sendirian, tapi ada Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Sebab Engkau Allah, kami adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang memelihara kami, melindungi, menjaga, menyertai, dan memberkati kami. Sebab itu biarlah sepanjang hari ini kami berjalan bersama-Mu di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan dan memberikan semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahkan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami menikmati sepanjang hari ini hidup kami bersama dengan Engkau, bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabat yang ada. Tuhan, kami bersyukur buat hari penuh berkat ini. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.